memiliki impian sendiri mengenai pekerjaan yang didamkan. Salah satunya bekerja di sebuah perusahaan. Untuk dapat menjadi pegawai di suatu perusahaan, ada tahap-tahap yang harus dipenuhi. Tahap terpenting adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Makin baik dalam membuat surat lamaran pekerjaan, makin terbuka kesempatan bagi kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Lalu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Mari kita telusuri lebih jauh dalam bab ini. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat pula didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Dalam surat lamaran pekerjaan juga berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalannya. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran, yaitu jabatan yang diinginkan, identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Dengan surat tersebut, kita harus berusaha mendapat kepercayaan dan dapat membangkitkan keinginan pihak perusahaan untuk menerima lamaran tersebut. Struktur surat lamaran kerja meliputi bagian-bagian berikut ini: A. Tanggal surat, B. Hal, C. Lampiran, D. Alamat surat, E. Salam pembuka, F. Isi surat, G. Salam penutup, H. Tanda tangan, dan I. Nama jelas. Bagian-bagian surat lamaran kerja mungkin saja berbeda. Perbedaan itu terutama pada susunan tata letaknya. Misalnya pada penerapan alamat surat ada di sebelah kiri dan ada pula di sebelah kanan. Bahasa memegang peranan penting dalam menulis surat, tidak terkecuali pada lamaran surat pekerjaan. Karena surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat bentuk komunikasi resmi, bahasa yang digunakan pun bahasa baku. Adapun ciri-ciri bahasa baku adalah sebagai berikut. A. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. D. Pemakaian imbuhan eksplisit. E. Unsur-unsur kalimat lengkap. F. Pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. G. Tidak rancu. Dan H. Tidak mengandung arti pleonasme. Di samping harus memperhatikan kebakuan kata dan keefektifan kalimat bahasa dalam surat lamaran pekerjaan yang harus menggunakan A. Kata ganti tunggal saya. B. Kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. C. Kalimat bertujuan. D. Ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. E. Kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Dan F. Kalimat persuasif, pengharapan, dan ucapan terima kasih. Untuk menghasilkan surat dinas yang baik, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut. A. Menentukan tujuan penulisan surat. B. Mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. C. Mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan dan pemasangan iklan ataupun kelaziman yang sering disertakan pada surat lamaran pekerjaan seperti ijazah, fotokopi KTP, dan surat keterangan kelakuan baik. Selain disebutkan di dalam bagian isi, dokumen-dokumen itu dilampirkan pula pada surat tersebut. D. Menyusun kerangka surat. Dan E. Mengembangkan kerangka surat.